itu. Istri hamil tua, kamu kasih makan cuma kayak gitu aja. Kuliah jauh-jauh ngapain? Nanti kuliah jauh-jauh ya larinya jadi petani. Diusir saya, Pak. Diusir sama satpamnya. Gak boleh Mas, gak boleh jualan. Saya masuk jam 7 waktu itu, pulangnya jam 11 malam. Kadang sampai jam 1 malam pulangnya. Halo sahabat sekelas, kita jumpa lagi di Inspirasi Sekelas. Kisahmu, inspirasiku. Di awal tahun 2021 ini, kita memulai lagi program Inspirasi Sekelas kita. Ya, akhirnya nggak jadi selesai nih. Kita mulai awal tahun, ya kita akan cari lagi kisah-kisah inspiratif ya dari karya internal JNT kita. Ya, untuk kita bagikan, kita sharing. Agar apa? Agar sahabat sekelas itu bisa mendapatkan inspirasi, motivasi untuk kehidupan kita bisa lebih baik lagi. Nah, pagi hari ini ya kita sudah mengundang salah satu inspirator ya internal JNT kita juga yang memiliki kisah yang menarik juga. Ya, dia juga bukan orang asli Jawa Timur ya, sama seperti saya juga bukan orang asli Jawa Timur ya. Dan waktu mau masuk ke JNT sampai hari ini bertahan di JNT itu memiliki banyak kisah. Dan memulai karir juga bukan langsung menjadi atasan petinggi-petinggi ya. Tapi juga memulai karirnya tuh mulai dari bawah ya. Dan juga gak ada hubungan orang dalam gitu kan. Kata orang tuh kan kisah sukses kan doa, kerja keras dan orang dalam ini gak ada. Kita JNT gak ada namanya orang-orang dalam. Semuanya itu kerja keras ya. Dan pasti diikutin dengan doa juga pastinya. Dan memberikan kemampuan diri sendiri. Sampai hari ini bisa naik terus sampai terakhir kali dipromosikan sudah menjadi seorang manajer juga ya. Jadi saya sapa dulu ya. Selamat pagi Mas Yudhistira, dipanggil siapa nih? Tira ya? Yudis Pak biasanya. Oh bukan Tira bukan, atau Pak. Ira bukan? Bukan Pak. Yudis ya. Selamat pagi Mas Yudis. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Dari mana? Dari Banyuwangi Pak. Jam berapa berangkat ke sini? Tadi malam berangkat jam 10 malam Pak. Sampai Surabaya jam 2 malam, tidur di mobil Pak. Tidur di mobil. Sudah mandi belum? Sudah Pak, sudah alhamdulillah Sudah mandi. Sekali sudah ya? Sudah Pak, sudah. Di mana mandinya? Tadi mandi di samping kantor RMI Pak, di masjid biasa Pak. Kalau saya ke RMI kan dari dulu sama teman-teman khusus dari Banyuwangi Jember, kalau kita ke RMI mesti tidurnya di masjid, masjid sebelahnya RMI itu. Itu tadi saya tidur di mobil, kemudian mandinya ke sana biar kenangan ya? Iya, biar kenangan Pak bahwa. Udah berapa lama nggak ke sini? Lama Pak, sudah hampir lama. Selama pandemi ini hampir nggak pernah ke sini. Oh, jadi ini kangen ya? Kangen Pak. Kangen numpang mandi di masjid ya? Iya benar Pak. Luar biasa, itu pun bisa bikin kangen loh. Padahal cuman hal yang sederhana seperti itu loh. Ya bikin kangen kisah-kisah kita. Saya yakin ya, nanti waktu kita sudah usianya lebih tua lagi ya, lebih lanjut ya, misalnya 5 tahun, 50, 60, 70. Waktu kita mengulas lagi dan kondisi RMI ini masih ada, gedungnya seperti masjid sana masih ada, pasti kita tetap kangen numpang mandi di sana. Benar Pak. Itu namanya cerita. Ya, jadi sebelum kita lanjut ya, saya bacain profil dulu Mas Yudis ini ya. Jadi dia join di JNT Express Jawa Timur ini ya. Tahun 2017 ya Februari diterima sebagai koordinator di cabang BWI 02. Ya. Baru dimulai sanalah karirnya, mulai bekerja di JNT sampai hari ini dipromosikan pelan-pelan dan ditugaskan berpindah-pindah. Benar Pak. Di Banyuwangi, di mana lagi? Di mana lagi kamu? BWI 2, BWI 3, kemudian balik lagi saya ke BWI 02, kemudian pindah ke Banyu Kota, kemudian habis dari Banyu Kota itu dipindah ke area tengah, selatan, di situ Pak terakhir. Di situ. Tapi motor-motor di Banyuwangi ya? Iya. Tapi jaraknya jauh-jauh?
Ya lumayan Pak, 1 jam 2 jam gitu. Jadi BWI 02 tuh di mana tepatnya? BWI 02 itu di Genteng Pak. Genteng, Ya. di atas Genteng. 03? 03 itu Purwoharjo. Purwoharjo. Lalu Balik lagi ke Genteng, kemudian pindah ke Banyuwangi Kota, dulu BWI 01 Pak. Yang Kota. pertama kali interview di sana, kemudian kemudian pindah ke tengah ke Rogo Jampi. Rogo Jampi. Rumahnya di mana kamu tinggalnya? Saya dulu tinggalnya di Kalibaru Pak. Jadi di ujung perbatasan sama Gumitir itu Pak. Jadi kalau tiap hari itu pergi kerja, itu berapa lama tuh perjalanan? Kalau ke Genteng 1 jam Pak. Kalau ke Purwoharjo, kalau zaman dulu Pak ya, kan jalan juga nggak terlalu bagus dulu. Ya bisa 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam. Tiap hari kayak gitu? Tiap hari kayak gitu Pak. Kalau saya mah langsung resign. Nggak betah, nggak kuat itu. Kuat di jalan. Kamu kuat sekali di jalan. Iya Pak, mau nggak mau Pak. Mau nggak mau? Mau Kenapa kayak itu? Ya namanya kita kerja ya kita harus. Kok cari kerja aja deket rumah itu loh. Ngapain jauh-jauh? Gak ada dulu Pak. Kalau saya pindah ke Banyuwangi pun itu, yang saya lihat instansi itu kan hanya ada di Genteng sama Banyuwangi Kota Pak. Gitu. Jadi ya mau nggak mau saya harus berkorban gitu. Harus berkorban ya. Demi sesuap nasi ya. Iya, demi bisa suap nasi Pak. Dan sebongkah berlian. Iya benar. Oke. Lalu kita masuk ke cerita ya, Mas Yudhistira. Katanya sebelum di JNT ini kamu sudah pernah bekerja. Kenapa kamu memutuskan untuk keluar? Ya sebelumnya memang saya pernah bekerja Pak di. Jadi apa? Di pendidikan Pak. Jadi guru. Iya, jadi guru di salah satu instansi di Kota Malang itu. Di kabupatennya sih Pak, bukan di Kota Malangnya. Jadi dulu saya kerja di. Pak guru berarti ya? Iya Pak, karena latar belakang saya kan dari pendidikan Pak, pendidikan kimia Pak. Jadi guru apa? Guru itu waktu itu guru kimia. Guru kimia? Iya, guru kimia. Itu pelajaran yang paling sulit untuk saya itu. Jadi dulu ngajarnya guru kimia Pak di sekolah swasta di salah satu kota Panjen waktu itu. Saya dulu ngajar di sana hampir 1 tahun Pak di sana. Kemudian di sana kan kita dituntut selain belajar itu juga untuk pengembangan diri. Jadi ada namanya kreativitas siswa. Jadi kita dituntut untuk membuat sesuatu itu yang ada nilai jualnya. Nah, saya di sana hampir 1 tahun. Kemudian yang saya lihat, saya merasa diri saya harusnya bisa lebih. Saya bisa berkembang. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar Pak. Saya coba cari tantangan baru lagi. Oh. Lalu gimana tuh cari tantangan barunya tuh, memutuskan keluar lo, perjalanannya seperti apa tuh? Kemudian keluar, saya masuk ke perbankan waktu itu. Saya masuk ke perbankan. Masuk di perbankan itu posisi saya sudah enak sebenarnya Pak. Jadi apa sudah? Dulu ya mulai dari bawah Pak ya. Dulu kolektor Pak. Kolektor, kemudian Malang Kota dulu waktu itu kolektor. Kemudian saya chief target itu 6 bulan berturut-turut waktu itu diangkat menjadi TL, team leader untuk pegang semua area Malang Selatan. Jadi saya hafal yang saya nggak tahu Malang itu jadi hafal saya. Muka-muka kamu ini bisa jadi kolektor ya? Itu Pak. Tapi kan kolektornya tidak apa namanya, tidak bentak-bentak orang Pak, karena ada SOP-nya sendiri kan Pak kalau kita dari perbankan gitu. Kecuali kalau kita pakai pihak ketiga baru ada kayak gitu. Nakut-nakutin aja lah gitu. Jadi waktu itu saya jadi TL, kemudian ada satu masalah waktu itu mau naik lagi, seling sikut-sikutan. Saya kan nggak seneng Pak orangnya kayak gitu. Politik lah ya. Main politik dulu waktu itu. Akhirnya saya dijatuhin dulu sama rekan kerja saya itu, dijatuhin. Ya sudah, saya waktu itu nggak apa-apa lah, karena ya saya juga nggak punya orang dalam waktu itu Pak. Nggak ada orang dalam gitu. Saya waktu itu di-cut, ya sudah, saya nggak ada masalah gitu. Berapa lama di sana? Lama, hampir 1,5 tahun Pak. 1 tahun setengah saya di perbankan. Habis itu? Habis itu nganggur saya Pak. Nganggur kan, lontang-lantung saya ini di rumah. Waktu itu rumah juga masih ngontrak waktu itu kan. Di mana masih itu?
Masih Banyu Kota pak. Sorry, Malang Kota pak. Oh, di Malang Di Malang masih. Kota. Saya dulu kan ngontrak sama istri di Malang Kota. Oh, sudah kawin itu? Sudah kawin saya pak. Sudah dulu tuh sudah kawin. Oh, baru. Baru kawin. Ketemu istri di mana? Ketemu istri dulu di kampus pak. Oh, teman kampus. Iya, dulu kan saya jurusan kimia, istri saya jurusan fisika. Oh, jadi kimia dan fisika dikawinkan. Ketemu gitu pak. Jadi ketemu, akhirnya selama ini lama kan gak kerja ini 1 bulan. Waktu itu juga istri juga lagi hamil. Istri juga lagi hamil. Istri mutusin pulang karena umur usianya kehamilannya kan hampir 7 bulan. Mutusin pulang. Akhirnya saya di Banyu Kota sendirian sambil nyari kerja. Dulu juga saya juga sambil jual makaroni sih pak, jual makaroni masukin ke kampus-kampus. Dan saya dulu sangat ingat itu pengalamannya. Saya masukin ke kampus-kampus makaroni, saya cari distributor makaroni itu yang murah. Di mana? Malang pak. Di Malang, Mas. Ini ceritanya kamu masih di Malang, istri sudah di Banyuwangi. Iya. Oke. Kemudian saya jual cemilan itu pak, saya masukin ke beberapa kampus di kos-kos anak-anak itu. Sampai suatu hari saya jual makaroni itu sudah datangnya pagi-pagi pak, jam 5 itu semua anak-anak kampus belum datang, saya taruh kan di kotak itu, kotak kejujuran gitu. Diusir saya pak, diusir sama satpamnya, nggak boleh mas, nggak boleh jualan. Saya nangis waktu itu, aduh saya bingung gini kan, saya telepon istrinya, saya nggak tahu nangis, saya telepon istrinya, terus bilang ya udah balik ke Banyuwangi aja, ngadu nasib di Banyuwangi. Jual makaroni berarti omsetnya lumayan sudah dong? Ya lumayan pak, receh gitu pak. Tapi buat makan gitu, lumayan bisa buat makan gitu pak. Lalu balik ke Banyuwangi atau ceritanya gimana untuk perjalanan kamu ke Banyuwangi? Nah balik ke Banyuwangi dulu waktu itu kan sebenarnya ditentang juga pak sama keluarga besar, itu nggak boleh sebenarnya. Karena saya juga dulu kesepakatan sama istri waktu nikah, ya saya nggak mau balik ke NTB karena saya kan asalnya dari NTB pak. Saya nggak mau balik ke NTB, saya juga nggak mau balik ke Banyuwangi. Ya kita cari tempat tinggal tengah-tengah, ayo kita survive sendiri gitu. Saya nggak mau dibantu sama orang tua, nggak mau saya. Akhirnya waktu itu saya juga sudah putus asa waktu itu. Ya udah tak iyain pulang ke Banyuwangi. Udah saya iyain, saya boyongan itu dari Banyuwangi. Biasanya orang boyongan naik mobil gitu. Saya nggak punya dana waktu itu pak. Akhirnya saya boyongan pakai motor. Pakai motor. Gimana bawanya? Depan belakang itu barang banyak pak. Oh, jadi barang besaran iya. Isinya dibanding orangnya gitu ya? Nah banyak pak barangnya. Jadi saya pulang itu sebelumnya sama keluarga itu ada keluarga yang prihatin gitu pak, melihat mungkin kondisi saya waktu itu, waktu benar-benar terpuruk. Saya sebelumnya ditawarin gitu, nanti tak bantu masuk kerja hari Kamis gitu, jadi asisten manajer di salah satu pabrik di Banyuwangi waktu itu. Ya saya iyain, akhirnya saya juga sigap langsung pulang gitu hari Rabu saya akhirnya pulang. dapat kerja gitu ya? Akhirnya kan jadi kerja gitu pak, Asisten manajer lagi gitu pak. Rabu itu saya ngebut pak, motor itu dari Malang ke Banyuwangi gitu. Semangat hidup baru lah ya. Kemudian sampai di kota Jember saya Istirahat. waktu itu ditelepon saya sama salah satu saudara itu, nggak jadi mas, nggak jadi kerja katanya. Saya tanya kenapa pak? Ini perusahaannya sih lagi istirahat gitu katanya, belum ada belum ada barang yang masuk ke pabrik, jadi tunggu aja ya. Nah tunggunya pun nggak ada waktunya kan pak, nggak ada rentang waktu yang ditentukan gitu. Akhirnya ya udah saya yang awalnya semangat down lagi gitu pak tengah jalan itu. Nggak semangat untuk melangkah lagi jadinya. Akhirnya saya pulang ke Banyuwangi. Tapi tetap lanjut pulang Banyuwangi, nggak balik Palembang. tetap lanjut pulang ke Banyuwangi tapi nggak ngebut gitu pak. Nyantai gitu jalannya, udah nyantai udah. Dengan rintik-rintik hujan di dalam hati. Sampai Banyuwangi ketemu istri, rundingan pak, rundingan di dalam kamar saya dulu itu. Karena pulang ke Banyuwangi nginep kita kan numpang di rumahnya ibu mertua. Saya juga nggak enak dikasih satu kamar sepetak, ya ukurannya ya sekitar 4x6 gitu ya. Besar lah. Kecil pak, kan barangnya juga banyak pak di situ. Barangnya banyak. Iya, barangnya juga banyak, kecil. Apalagi dia kan posisi hamil waktu itu. Akhirnya kita rundingan sampai jam 1 malam. Saya waktu itu nggak tidur pak, sampai jam 1 malam kita rundingan, ayo cari kerja, ayo cari sendiri gitu. Jadi besoknya langsung saya cari kerja gitu pak. Istri malamnya itu udah browsing, ternyata istri itu saya tidur, malam itu istri nggak tidur ternyata. Istri browsing cari kerjaan, bantu cari kerjaan, saya tidur pak gitu. Jadi istri itu nggak tidur ternyata.
Jadi pagi-pagi saya bangun, udah ini katanya ada info lowongan kerja nih di salah satu instansi keuangan juga di Banyu Kota dulu waktu itu, sama ada JNT buka loker gitu. Tapi langsung interview. Luar biasa ya pasangan kita ya. Iya Pak. akhirnya waktu itu pagi-pagi saya sudah buat ini, bangun pagi-pagi jam 5 itu habis sholat subuh bangun, kemudian saya buat CV tulis tangan, ngeprint juga lampiran-lampirannya itu, berangkat saya Pak sama istri kandungannya waktu itu kan masih udah besar kan Pak, 7 bulan. Capek itu harusnya. Iya Pak, tapi ya berhubung semangatnya membara itu Pak gitu ya. Mensupport suami ya. Iya, support suami itu. Jadi nemenin saya itu Pak ke Banyuwangi Kota. Kita belum sarapan waktu itu, modalnya uang juga nggak ada waktu itu, pas-pasan mau minta ke ibu juga malu juga gitu, minta ke keluarga juga malu juga. Akhirnya kita cuma beli roti Pak, roti isi 4 waktu itu. Pagi kita makan satu-satu, siangnya kita makan. Jadi nyampe Banyu Kota waktu itu. Istri hamil tua, kamu kasih makan cuma kayak gitu aja. Iya Pak. Aduh, kasiannya. Perjalanan tapi Iya, ya. perjalanan Pak, ada ceritanya Pak gitu. Jadi saya ke Banyu Kota, interview dulu di salah satu instansi keuangan. Ditanya pengalamannya apa, saya bilang dulu di perbankan gini-gini. Oke, 1 minggu lagi ya saya hubungi gitu. Habis dari salah satu instansi keuangan itu saya Banyu Kota, saya ke JNT. JNT dulu waktu itu banyak sudah yang nunggu di depan tuh, yang nunggu walk in interview itu. Walk in ya. Walk in Pak. Jadi saya sudah sabar, saya walk in dulu di lantai 2 dulu. Saya ingat dulu Banyuwangi Kota itu masih ada di Jalan Kepiting dulu. Saya interview di sana, kemudian interview, pengumumannya 1 bulan. Saya ingat dulu waktu 1 bulan baru pengumuman, lama juga. Saya juga lontang-lantung sudah itu nunggu JNT, nunggu ini itu, nggak ada yang goal sama sekali. Maksud saya lamaran saya hampir mau putus asa. Kemudian waktu itu hampir 1 bulan saya chat ini kontaknya CP-nya Pak, yang di kontak personnya yang di JNT waktu itu, mau tanya untuk informasi kelulusannya kapan, besok katanya. Akhirnya saya tunggu besok tuh sampai jam 3 sore ada SMS masuk, pling gitu. Selamat, Anda dinyatakan lulus interview. Kemudian diundang untuk training 2 hari. Alhamdulillah. Rasanya menggebu-gebu gitu Pak. Akhirnya dapat kerja juga kan gitu. Akhirnya besoknya ketika training pagi-pagi jam 6 itu saya sudah di kantor B01 gitu. Orang belum datang, kantornya belum buka, saya sudah di depan. Bantu nunggu sudah. Kenapa? Sudah bosen ya tiap hari tidur gitu ya? Iya Pak, sudah bosan juga Pak. Waktu itu istri juga saya ajak waktu itu Pak. Itu sudah waktu training Pak. Waktu training itu berarti sudah hamil berapa bulan tuh? 7 bulan Pak. Waktu kamu pindah 7 bulan. Waktu sudah training itu masnya 7 bulan lebih Pak, hampir mau 8 bulan. Sudah mau 8 bulan. 8 bulan. Itu sudah hamil tua itu. Iya, hamil tua itu Pak. Saya ingat. Jadi dia nunggu di bawah itu di warung, cuma kita beli teh hangat. Gak ada uang lagi Pak gitu. Sama modalnya cuma roti aja, saya bekalnya cuma roti. Akhirnya training hari pertama selesai sampai jam sore, pulang lagi. Besok lagi berangkat lagi saya sama istri. Berangkat nunggu juga sampai siang. Yang hari kedua itu cuma sampai siang, sekitar jam 12, jam 1. Pengumuman jam 3 ditempel di depan kantor itu. Alhamdulillah lulus waktu itu. Pakai orang dalam nggak? Enggak Pak, enggak ada orang dalam Pak. Enggak ada orang dalam ya. Enggak ada orang dalam Pak. Saya kan ke Banyuwangi itu awam Pak. Saya nggak tahu Banyuwangi. Saya orang NTB, habis dari Malang kuliah 4 tahun. Kemudian 2007 tahun saya di Malang itu. 2016 akhir saya ke Banyuwangi. Nggak tahu Banyuwangi sama sekali. Gitu. Tapi tenang aja sih, ya sahabat sekelas semua itu, saya mau tekankan kita di JNT Express itu nggak pakai namanya orang-orang dalam. Ya sampai sekarang kamu kerja di JNT berapa tahun ada ngerasain kita pakai orang dalam? Gak ada Pak. Gak ada. Kita nggak pakai orang-orang dalam. Kita tetap sangat profesional. Kita lihat itu performa. Ya kita lihatnya potensi. Ya ini bukan cari orang dalam. Ada orang dalam bisa masuk, orang dalam titip ini titip sini. Orang-orang nitip saya aja pasti namanya posisi kayak gini pasti orang suka nitip kan. Saya kan kenal titip anakku, titip ponakanku, titip tetanggaku lah, titip siapaku gitu kan. Ujian tetap kita akan arahkan sesuai prosedur. Siap. Kan? Jadi nggak ada orang-orang aman gitu pokoknya. Jadi hasil tesmu itu pasti ya hasil kerja kerasmu sendiri, intinya kayak gitu. Ya. Ngomong tadi tuh
Saya tuh penasaran mau tanya kamu. Kamu kan orang NTB. Iya Pak, orang NTB Pak. Istrimu orang Banyuwangi. Orang Banyuwangi Pak, benar. Lalu ada satu komitmen gak mau balik ke NTB. Kenapa kok nggak pulang ke NTB? Sebenarnya komitmen sih Pak sama diri sendiri, karena dulu ya jujur aja sebelum saya ke Kota Malang itu banyak ditentang juga kan Pak sama saudara dulu waktu itu, karena mayoritas orang NTB khususnya kayak Sumbawa Besar itu di desa saya Lopok, orang sana itu pekerjaannya ke petani Pak. Jadi dulu kayak apa namanya ada asumsi gitu atau kayak ada pola pikir di sana itu bahwa kalau kita sekolah tinggi-tinggi itu tetap nanti larinya ke petani. Pola pikirnya kayak gitu. Nah, saya pengen rubah pola pikir itu. Karena ya saya juga nggak mungkin nyalain mereka waktu itu, karena memang banyak kasus gitu. Mereka sudah sekolahin anaknya tinggi-tinggi, jual sawah, jual sapi, jual kerbau, tapi anaknya ketika balik ke NTB itu nggak ada yang sukses gitu. Karena baliknya tuh ke lingkungan petani. Iya juga sih Pak. Nah bisa jadi itu juga sih Pak. Terus yang kedua itu banyak yang sekolahnya nggak bener Pak. Sekolahnya nggak bener. Nah akhirnya ketika mereka balik ke desa, mereka nggak jadi apa-apa. Gitu. Karena ngerantau di luar itu juga nggak senyaman tinggal di kampung sendiri. Benar. Itu Pak. Jadi saya pengen ngerubah pola pikir itu waktu itu. Jadi sebelum saya ke Malang itu, saya dulu kutu buku kan Pak, kutu buku dari zamannya SMP, kemudian SMA, dulu kutu buku Pak. Gitu. Culun ya? Culun Pak, culun dulu waktu itu. Sama kayak saya, culun juga. Tapi culunnya waktu itu karena saya memang ditantang waktu itu sama orang tua saya. Jadi saya dari SD itu kan orang biasa-biasa aja. Kemudian waktu itu ditantang, saya ingat waktu almarhum ayah saya itu, pokok kalau lulus SD bisa juara 1 umum gitu, nanti tak belikan HP dulu waktu itu. Dulu nggak ada, padahal di sana belum ada sinyal Pak. Cuma dibuat main apa namanya game itu. Pokoknya kalau nanti lulus juara 1 tak belikan HP 1600 gitu. Saya ingat dulu waktu itu, akhirnya saya giat nih belajar, lulus Pak, tapi peringkat 2 nggak dibelikan. Kemudian SMP masih penawarannya juga sama, pokok nanti kalau bisa juara 1 terus, juara 1 umum, kemudian nanti kemudian ujian nasional itu bisa juara 1, saya belikan. Dia lagi 1600 katanya. Saya giat lagi belajarnya, lulus peringkat 1 Pak, juara umum. 2 orang dulu waktu saya itu, 2 orang peringkat 1. Akhirnya dibelikan beneran sama dulu dikasih hadiah bisa milih sekolah SMA. Karena dulu kan saya sekolahnya SD SMP itu kan di desa, kemudian saya SMA itu minta ke kota. Itu ditantang dulu waktu itu. Duh, kok ngapain sekolah ke kota-kota, orang di kecamatan itu juga ada SMA yang bagus. Enggak, pokoknya saya mau ke kota gitu. Karena dulu waktu itu ada program RSBI yang pertama. Saya pengen sekolah ke kota, masuk sekolah RSBI. Akhirnya saya tes, lulus peringkat 6 saya RSBI itu. Lulus peringkat 6. Ya dari sana itu orang tua sudah lepas Pak. Saya ngekos di kota itu, Sumbawa Besar di kota, sudah dilepas waktu itu. Jadi kadang kita dikasih jajan itu cuma 500.000 2 bulan. Akhirnya saya putar otak gimana caranya saya bisa bertahan hidup waktu itu. Ya saya ngelesi, kemudian ya kerja serabutan gitu Pak. Waktu kalau anak-anak biasanya liburan panjang gitu, liburan sekolah, kos-kos saya itu pada pulang semua. Saya nggak pulang gitu, bantu ibu kos. Nanti kan dikasih gratis lah kosnya gitu, atau dibayar separuh, nah kayak gitu Pak. Oh gitu ya. Kemudian saya ke NTB, ke Malang itu dulu juga ditentang, nggak boleh kuliah jauh-jauh. Ngapain? Nanti kuliah jauh-jauh ya larinya jadi petani. Enggak, saya nggak mau gitu. Akhirnya dulu waktu itu saya sudah lulus IPDN Pak, waktu itu lulus IPDN, kemudian karena lulus IPDN waktu itu saya tengkar sama senior, kabur saya Pak. Itu juga masih ditentang, pokoknya kalau sekolah di Malang nggak bakal tak bayarin pokoknya. Dulu katanya ibu saya kayak gitu, nggak bakal tak bayarin. Ya sudah, saya nggak mau tahu, pokoknya saya ke Malang pokoknya. Karena yang saya tahu di benak saya dulu waktu itu, kota pendidikan itu hanya ada 2 terbesar di Indonesia, kalau nggak Jogja ya Malang.
Jadi saya pengennya ke Malang. Jadi maunya itu ke Malang, cari satu universitas yang bagus, ya untuk apa namanya menantang diri sendiri. Nantang diri sendiri, Pak. Agar gak mau jadi balik-balik jadi petani. Jadi gitu petani. ya. Nah, jadi saya pengen nantang diri saya sendiri. Karena dulu sama orang tua pokoknya jadi petani. Enggak, saya bilang saya nggak mau jadi petani. Pokoknya Mau merubah iya. satu apa siklus muter-muter petani satu keluarga petani Bener, Pak. semua gitu Saya kan. pengen ngerubah siklus itu. Bukan petani jelek ya, tapi kan kita mau merubah siklus Iya. ya. Jangan apa merubah nasib Iya, gitu ya. saya pengen ngerubah nasib karena hampir semua keluarga saya kan petani semua. Karena saya pengen Petani konvensional Iya, ya. petani konvensional. Kalau mau jadi petani itu petani modern ya. Modern. Ya, betul. Gitu. Ngomong-ngomong kok cerita kamu kayak gitu, saya langsung keingatan kemarin tuh saya pernah baca salah satu kisah mantan Menteri BUMN kita juga ya, salah satu orang hebat juga di Indonesia, Pak Dahlan kan. Itu kan juga keluarga petani dia kan. Iya, Pak. Orang Ngawi, padahal orang Jawa Timur juga itu kan. Itu juga kayak gitu. Dia merantau itu demi apa? Nggak mau jadi petani. Muternya petani lagi, ujungnya kalau misalnya lingkungan sana kayak gitu, kita pasti akan petani. Ujungnya dia lari keluar luar Ngawi, apa namanya, merantau, mengalami kerasnya kehidupan merantau, dan sampai hari ini menjadi orang hebat gitu kan. Ya, harapan saya doakan juga Mas Yudhistira nanti kan mengalami ini semua, kerasnya perjalanan hidup, kerasnya perjalanan merantau, tapi kalau memang kita itu yang benar, itu suatu saat pasti lambat laun itu tabungan itu akan naik-naik, terus kita juga pasti mungkin nanti 20 tahun lagi jadi Menteri BUMN juga. Amin. Amin, Pak. Ingat saya ya. Siap, Pak. Saya nanti pengusaha, kamu menterinya ingetin tuh, lindungi pengusaha. Siap, Pak. Amin. Oke, lanjut. Nah, tadi cerita perjalanan dan kenapa memilih tidak pulang ke NTB, karena menantang diri sini untuk bisa merubah nasib dan lebih baik lagi. Dan perjalanan itu juga sangat luar biasa. Merantau tuh, saya orang perantau, jadi saya tahu juga nasib perantau itu seperti apa. Waktu nggak ada duit seperti apa, waktu lagi sakit seperti apa, waktu lagi hari raya pengen pulang tapi nggak ada duit seperti apa. Bener, Pak. Lo mau pulang pun itu dana juga harus gede gitu kan. Dan kalau saya kemarin tuh hari raya lagi nggak ada duit, ngerantau nih, nggak ada duit, pulang nggak boleh tampak miskin. Tampak nggak ada duit tuh nggak boleh di depan orang tua, nggak boleh. Kenapa? Kalau kayak gitu kita jauh, orang tua kepikiran nanti, ini hidupnya susah di sana, ini itu. Jadi yang jelek-jelek nggak pernah cerita. Ceritanya yang bagus-bagus saya, indah-indah aja. Gitu ya? Iya, siap. Iya, benar, Sama Pak. nggak? Benar, kan? Pak. Nah, itu cerita orang perantau kayak gitu. Karena perantau tuh saya tahu, saya perantau juga gimana hidup itu. Kita balik lagi nih, balik ke laptop gitu. Jadi masuk nih ke JNT nih. Jadi saat pertama kali masuk sebagai apa kamu? Koordinator dulu. Koordinator. Itu bagaimana kisah kerja di hari pertamamu? Shocking, Pak. Shocking soda. Waktu itu saya masuk JNT penempatan BWI 02 hari pertama kerja, rasanya kayak shocking soda, Pak. Shocking soda tuh gimana sih? Shocknya luar biasa, Pak. Itu. Kenapa? Hari pertama saya masuk kerja dibiarin kan. Saya masuk itu dibiarin pertama. Saya nggak, sudah pokoknya masuk training, saya dibiarin waktu pertama. Kemudian siang saya baru diajak belajar sistem, belajar sistem GTS dulu waktu itu. Diajarin, kemudian dikenalin sama SPV dulu waktu itu. Oh ini area ini. Kemudian itu belajarnya sampai jam 11 malam saya, Pak. Sampai jam 11 malam. Waktu itu sambil nunggu mobil. Jadi kita juga sambil belajar. Hari pertama saya shock, Pak. Saya masuk jam 7 waktu itu, pulangnya jam 11 malam. Kadang sampai jam 1 malam pulangnya. Gara-gara nunggu. Iya, overnya Pak. Maksudnya saya kan baru pertama kali kerja kayak gini gitu. Masuk jam 7, pulangnya jam 11 malam gitu. Jadi shock juga gitu. Awal-awal Pak ya. Awal-awal kita sistemnya masih belum stabil ya. ya. Benar Pak. Maksudnya saya sebagai orang baru yang kerja di perusahaan pasti shock, Pak. Saya juga ngalamin gitu, shock gitu. Kemudian teman saya juga dulu waktu itu juga ada yang lulus juga bareng sama saya, training di situ 2 orang, juga sama shock. Gimana ini, lanjut apa enggak? Udah lanjut aja pokoknya. Lanjut aja pokoknya. Lanjut aja gitu. Lanjut pokoknya gitu. Lalu seharian tuh ikut training. Di training, Pak, selama hampir 1 bulan.
Pulang tengah malam terus? Pulang tengah malam terus Pak. Paling cepet saya pulang tuh jam 11, jam 12, jam 1. Istri gimana? Ya itu Pak, mau nggak mau Pak gitu. Istri kayak sedih juga Pak, sedih gitu. Cuman ya balik lagi kan, saya juga sama-sama saling nguatin Pak. Kita kan di Banyuwangi kan sudah merantau lagi gitu. Ini udah dapat kerja gitu loh, masa mau dilepas lagi gitu loh. Ya udah berkorban aja dulu, lihat aja dulu gitu. Pasti percayalah, kita korban-korban kayak gini, kita kasih sesuatu lebih, ya nanti pasti ada hasilnya. Yang saya nilai, yang saya tangkap di situ sih Pak, sharing sama istri. Itu. Jadi ujungnya istri motivasi juga. Motivasi juga sih Pak, padahal mestinya dia juga sedih gitu. Awal-awal itu kan berarti kan lagi ekonomi nipis gitu kan. Nipis Pak. Jadi tiap hari itu makan apa? Ya makan pagi gitu, kemudian nanti siang nggak makan, nanti malam baru pulang juga makan. Kadang sehari cuma makan sekali Pak. Astaga. Pulang malam tuh baru makan tuh berarti nggak ada bekal atau apa, tunggu malam sampai jam 11 baru pulang baru makan gitu. Iya Pak. Dulu waktu masih di Genteng kayak gitu. Karena waktu itu kan saya juga masih numpang kan Pak. Perjalanan tuh jauh loh kamu dari rumah ke Genteng tuh. Iya, dulu lumayan 1 jam Pak. 1 jam. 1 jam. Kemudian juga sepi kan, masih banyak begal juga kan waktu itu. Tuh. Ya mau nggak mau Pak. Saya juga ibaratnya udah saya sudah. Puji Tuhan tapi ya nggak dibegal ya. Nggak dibegal Pak. Masih ada modal motor ya. Iya, masih ada modal motor. Kalau dulu ingat orang bilang Banyuwangi serem gitu. Saya juga pikirnya juga serem gitu Banyuwangi Pak. Serem gitu ya. Tapi ya udah saya hajar aja tuh. Jadi selama sebulan sebelum gajian itu berangkat sarapan, pulang baru makan. Iya Pak. Tengah-tengahnya diisi dengan air putih. Iya, air putih Pak. Oh, pantesan air putih kantor cepat habis ya. Bercanda ya tuh, bercanda. Luar biasa tapi pengorbanannya, perjalanan orang ya. Kayak gitu. Tahan, nggak lapar kah? Iya ditahan Pak. Diikat perutnya. Iya ditahan, pokoknya ditahan lah gitu. Teman-teman yang lain? Ya ada yang bawa makan tapi kan kita sungkan Pak gitu. Masa kita mau minta terus kan gitu. Kadang sesekali juga diajak makan aja makan gitu. Tapi saya bilang udah makan dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa saya makan, tak bayarin gitu ya udah. Ya sebenarnya malu tapi ya mau gimana lagi. Kadang kalau sudah perut sudah bunyi-bunyi gitu ya sudah ayo gitu. Untung teman-teman kita juga itu ya. Iya Pak. Friendly gitu. Gitu. Apa namanya bersahabat. Bersahabat. Ya. Itu mungkin salah satu penyebab sampai hari ini juga ya. Iya Pak. Benar. Oke. Karena memang saya tahu tuh teman-teman kita yang join ke JND itu tuh rata-rata tuh bukan dari keluarga yang berada atau yang memiliki kemampuan yang cukup gitu loh. Jadi ya pasti banyak tantangan-tantangan dalam kehidupan pribadi, tantangan ekonomi, ujungnya join ke JND itu juga gak gampang. Jadi banyak kan yang bertahan sampai hari ini itu tuh yang saya lihat tuh ya karena kayak gini, kisah hidupnya dulu susah, lalu cari kerja susah, ujungnya masuk sini bener-bener bersyukur walaupun tantangan banyak, tapi perjalanan dari awal sampai stabil itu tuh banyak kisah-kisah yang sedih iya, unik iya, menarik iya, semuanya ada di dalam sana, betul ya? Betul Pak. Lalu berapa lama kamu jadi koordinator? Saya jadi koordinator itu 1 bulan Pak. 1 bulan? 1 bulan. Dulu koordinator BWI 02. Waktu itu sudah ada koordinator sebenarnya Pak. Sudah ada 1 koordinator. Cuman rencananya dulu memang waktu itu dengar-dengar sih mau ekspansi cabang BWI 03 Purworejo. Itu akhirnya ada 3 kandidat kan Pak. Koordinator lama, kemudian 2 koordinator baru yang baru masuk. Saya sama teman saya waktu itu. Nah, dulu dipanggil satu-satu. Waktu mau buka cabang Purworejo itu dipanggil satu-satu sama SPV di ruangan. Mau nggak tak kasih ini, tak kasih. Saya terakhir yang dipanggil waktu itu Pak. Yang pertama dipanggil nggak mau. Kejauhan. Ya kejauhan katanya. Kemudian yang kedua juga nggak mau karena masih baru gitu. Saya terakhir, mau nggak? Ya Pak siap mau. Kenapa langsung siap? Ya karena saya pikir ya nggak ada lagi Pak kesempatan. Mungkin saya pikir saya berani ngambil tantangan, ya udah sekali aja. Mau nyebur sekalian aja nyebur gitu Pak. Tapi jauh loh. Jauh lagi Pak. Jauh lagi. Rugi loh ongkos loh. Iya Pak. Tapi nanti ada siasatnya sih Pak gitu. Oh gitu ya. Ada siasatnya. Langsung mikir loh pokoknya. Yang penting terima dulu. Saya terima tantangan. dulu gitu. Karena dulu waktu itu ini tak kasih cabang, mau nggak bantu saya. Saya pikir ya sudah Pak siap mau. Siap gitu Siap, ya. Pokoknya siap aja loh. Pokoknya ini saya ya. modalnya cuma siap mau gitu.
Itu salah satunya kadang tuh orang gak usah mikir panjang-panjang, siap dulu gitu kan. Siap. Gitu. Lalu berarti sudah itu dipromosikan lah jadi itu ya, langsung jadi PIC. Iya, benar Pak. PIC di Purworejo ya. Purworejo. Lalu katanya ini mungkin siasatnya ya, berangkat Senin itu bawa baju buat 3 hari. Bener Pak, bener. Jadi itu siasatnya saya sama istri Pak, karena dulu istri kan sudah ambil perutnya sudah besar kan Pak, mau persiapan melahirkan juga waktu itu. Jadi daripada kos saya pulang pergi juga tinggi, ya udah saya siatin kayak gitu. Jadi saya Senin itu saya bawa baju banyak 3-4 baju ganti buat nginep di kantor. Nginep di kantor, jadi sampai Senin, Selasa, Rabu sore saya pulang itu pun saya pulang jam 11 malam, nyampe rumah kadang jam 1, jam 2 saya pulang itu Pak. Karena kita juga nunggu mobil kan waktu itu, mobil malam, kadang nyampe Purworejo juga tengah malam gitu. Jadi saya ketika mobil sudah datang, selesai saya barang itu selesai saya scan lain sebagainya, saya sortir, ya udah saya baru pulang. Nyampe rumah kadang jam 2. Ketemu istri cuma 1 jam, 2 jam, jam 5 saya berangkat lagi Pak. Ganti baju, berangkat lagi gitu. Yang penting pokoknya pulang, ganti baju, berangkat lagi. Pelukan sama istri. Iya, pelukan sama istri sebentar Pak, ganti baju buat sampai hari Sabtu. Nanti Sabtu saya pulang kan, Minggu istirahat gitu. Minggu istirahat, luar biasa pengobatannya. Kisah-kisah kayak gini tuh ya. Saya kiranya saya sendiri yang ngerintisnya tuh yang susah. Ternyata teman-teman kita yang di lapangan juga lebih sulit lagi dibanding saya kalau dengar cerita kayak luar biasa memang benar-benar. Saya nggak bisa ngomong lagi sih. Lalu istri nggak komplain kan? Ya kalau dibilang komplain sih ya sedikit komplain sih Pak, karena waktu buat dia juga kan nggak ada, kemudian dia juga tertekan juga kan waktu itu karena kita juga masih numpang kan waktu itu Pak. Tapi saya komit sama dia, ayo nggak apa-apa bertahan dulu setidaknya sampai bayinya lahir umur 3 bulan gitu, nanti saya usahain kita sudah pindah gitu. Jadi itu yang dia pegang gitu, saya kasih janji kayak gitu, itu yang dia pegang. Akhirnya meskipun saya pulang tengah malam ya. Tapi waktu istri lahiran kamu temenin ya? Temenin Pak. Temenin ya? Itu saya temenin pas waktu saya pulang meeting bulan kedua dari Jember saya. Nyampe itu istri sebenarnya sudah nelpon. Saya lagi meeting itu istri udah telepon. Sudah kontraksi. Iya, sudah buka 2 gitu waktu itu. Saya masih meeting Pak, akhirnya saya masih meeting, nggak bisa saya tinggal gitu karena saya juga nggak bisa izin kan? Iya saya juga nggak mau Pak, karena waktu itu kan kita meeting evaluasi bulanan. Nah saya pertanggungjawaban juga kan Pak, cabang Purworejo waktu itu saya pertanggungjawaban ke manajer gitu. Kalau saya tinggal nanti ya nggak enak juga bagi saya sih, itu tanggung jawab juga, saya juga di situ Pak. Akhirnya saya bilang pokoknya kalau selesai saya ngebut gitu. Dari Jember itu ya? Dari Jember Pak. Akhirnya sudah telepon HP-nya saya silent Pak, saya matikan biar nggak nelfon bolak-balik, juga ganggu saya meeting gitu. Saya meeting, habis selesai meeting udah saya ngebut. Nyampe sana udah buka 6 waktu itu. Udah. Oh cepat itu berarti, kalau sudah buka 6 ke atas cepat itu. Iya Pak. Buka 6 ya saya tungguin istri itu lahirin. Untung masih ada kesempatan tungguin ya. Itu masih ada kesempatan. Luar biasa sih tapi. Bisa tenang ikut meeting gitu ya? Bisa Pak, dipaksa. Anak pertama iya, ya Pak? anak kedua? Anak pertama Pak. Biasanya kan anak kedua baru kayak gitu. Anak pertama Pak. Istri keberapa tuh? Baru istri pertama Pak. Oh istri pertama ya? Bisa ya? Saya aja gugup loh kemarin beranak lahir dulu. Kamu tenang-tenang luar biasa, saya salut. Lalu ini ada lagi kabarnya kamu sampai sama istrimu sampai dibawakan tikar sama makanan kecil ya selama di Purworejo. Iya benar Pak. Itu sebenarnya untuk ngirit juga sih Pak, karena saya kan gaji itu nggak saya ambil banyak, palingan cuma ngambil 200-300 ribu gitu buat transportasi dan makan gitu Pak. Akhirnya ya itu tadi untuk nyiasatinya tidur di kantor gitu. Istri kan waktu itu tanya kalau di kantor tidur pakai apa. Saya bilang tidur pakai kursi. Waktu itu kan kursinya masih kursi merah, kursi admin itu Pak. Udah saya jejer aja gitu. Saya jejer daripada tidur di lantai. Waktu dulu saya pikir waktu itu, karena saya bilang sama istri di kantor ini cuma ada karung sama ada kardus. Kadang kalau pas di kardus kan takutnya masuk angin gitu kan. Tidur di kursi itu nggak enak loh.
Jadi saya tidur di kursi Pak. Walaupun kayak itu nggak enak. Iya Kak, iya mau nggak mau Pak, saya paksa juga kan gitu. Jadi kursi admin itu saya jejer gitu malam-malam itu. Ya udah saya tidur gitu. Tidur. Kalau oleng dikit tuh jatuh tuh. Iya. Tidur di kursi gitu. Kemudian kadang kalau sudah sumpek juga ya udah tidur di lantai gitu. Akhirnya waktu itu dia ngasih tikar. Modalnya tikar nih, kita kasih biar tidur nggak tidur di kursi lagi gitu. Modal tikar sampai sekarang masih ada Pak tikarnya itu Tikarnya di keluarga, kenang-kenangan masih ya. kenang-kenangan. Tapi luar biasa sih, kadang pasangan kita tuh hal kayak gitu aja tuh sebagai motivasi untuk kita juga ya. Enggak apa namanya? Enggak ngerengek. Iya Pak. Ya, itu salah satu buat yang istri-istri ya, admin-admin atau yang nonton sini ya, istri-istri, kadang tuh suami kita yang kerja itu tuh nggak gampang ya. Paling penting itu ya, kalau untuk suami itu bukannya kita digimanain itu kan, nggak ngerengek aja dan kasih satu perhatian kecil aja, kasih makanan kecil atau kasih tikar aja, itu sudah satu motivasi untuk kita lebih semangat kerja lagi. Pulang-pulang tuh, kalau saya ngomong sama istri itu ya, saya tuh nggak perlu apa-apa, yang penting pulang tuh kasih saya satu senyumannya sudah cukup. Kalau pulang itu kasih satu muka cembetut, sudah, seharian sudah capek, pulang lihat dunia suram, tambah suram lagi kehidupannya. Iya Pak. Gitu. Itu motivasinya untuk kita para suami. Jadi istri-istri admin-admin yang bakal jadi istri orang atau sudah jadi istri, ingat kasih senyuman untuk suami dan satu perhatian kecil aja sudah cukup gitu kan. Itu tips agar suami semakin setia sama kamu gitu ya. Oke, balik lagi. Apa motivasi terbesar kamu dalam bekerja? Motivasi saya dalam bekerja itu, saya ini Pak, hanya ingin jadi contoh bagi keluarga saya. Karena saya kan dari awal sudah komitmen itu Pak. Jadi saya pengen ngasih contoh, pengen kasih tamparan keras lah ke keluarga saya bahwa saya ini bisa gitu, bisa keluar dari zona itu. Gitu. Saya bisa jadi orang sukses tanpa saya harus jadi petani gitu. Jadi intinya itu motivasi itu agar untuk merubah mindset keluarga kita, bahwa sebenarnya itu kita setiap manusia itu ada kesempatan untuk lebih baik dibanding lingkaran ini aja. Ya, melakukan hal-hal out of the box, bahasa kerennya itu kan. Pak. Jadi ya memang sih kisah-kisah orang-orang sukses kayak misalnya contoh ya. Tadi saya ngomong Pak Dahlan itu orang Ngawi, orang desa juga bisa keluar. Lalu mantan Bapak Presiden kita Pak SBY juga orang Pacitan itu kan, dari desa kecilnya bisa keluar juga jadi orang hebat juga kan. Dan banyak lagi yang lain-lainnya dari kota kecil itu keluar jadi orang hebat gitu kan. Taipan-taipan di Surabaya sini kan juga ada beberapa tuh orang kecil, orang yang gak ada ujungnya jadi orang hebat gitu kan. Orang desa gitu kan. Kadang tuh orang desa itu bukannya gak mau tahu apa ya, cuman memang kehidupan dia lingkaran desa itu dan gak pernah keluar melihat dunia luar. Ujung-ujungnya pandangannya tuh cuma terbatas di satu kotak ini. Tugas kita ya berarti motivasinya untuk buka nih kotak nih, jangan sampai kehidupan dalam kotak, buka nih kotak ini loh. Sebenarnya tuh kita orang desa ini juga bisa lebih baik gitu kan. Iya Pak, benar. Baik, luar biasa. Misi yang sangat luar biasa. Saya harap misimu itu bisa benar-benar terwujud. Amin. Oke, saya doakan juga kita yang lain ada motivasi-motivasi, misi-misi seperti itu bisa terwujud. Tapi untuk mewujudkan misi itu tidak gampang. Banyak pengorbanan, banyak perjuangan, banyak tantangan yang kita lalui. Kalau misalnya kita cuma bisa ada misinya, ada visinya tapi lembek, ada tantangan sedikit sudah lembek, atau misalnya digoda dengan rasa malas, rasa nggak mau belajar dan sebagainya, ya nggak mungkin terwujud juga. Kayak tadi Mas Yudhistira itu perjalanan untuk masuk JNT, kerja di JNT ya dengan modal pas-pasan, bisa mau nggak mau nahan lapar ya, dan dipindah jarak jauh tetap siap ya, lalu ya jarang pulang ya, itu tantangan semua itu, bisa lewatin atau enggak gitu kan. Kalau bisa lewatin
kata orang tuh habis gelap terbitlah terang. Mau lihat pelangi itu harus ada hujan dulu, nggak ada pelangi muncul tanpa hujan gitu kan. Tapi untuk melihatin hujan ini itulah tantangan kita. Ya, oke, balik lagi. Kamu ini kan sering kali berpindah-pindah DP saat masih jadi SPV. Iya, benar Pak. Nah, ini kita balik ke trik kerja. Bagaimana kamu membangun sistem kerja kamu waktu itu dan tidak mudah. Kan tidak mudah berpindah-pindah itu. Ya, kalau tipsnya itu dari saya yang pertama itu transparansi Pak. Jadi masalah kebijakan perusahaan itu wajib sampai level bawah itu mereka paham. Kemudian yang kedua itu sistem leadership. Sistem leadership. Jadi karena saya kan basicnya dari pendidikan. Jadi ketika saya dipindah-pindah itu saya nggak khawatir dengan kantor cabang yang lama karena saya sudah punya calonnya gitu loh, yang bertanggung jawab di situ saya sudah punya calonnya. Kaderisasinya. Ya, kaderisasinya saya sudah punya gitu, jadi saya nggak perlu khawatir gitu. Jadi ketika saya dipindah, kamu pindah ke sini, siap Pak, karena saya nggak perlu khawatir, cabang saya sudah jadi gitu Pak. Jadi itu komunikasi yang paling penting, itu kita pendekatan Pak, pendekatan sampai level bawah. Ketika mereka komplain, ya kita harus segera selesaikan gitu, karena itu tanggung jawabnya kita juga harus siap dikomplain gitu loh gitu. Kaderisasi itu memang sangat penting sekali. Kadang tuh orang tuh kan takut untuk ngajarin orang lain, ngajarin timnya itu takut lebih pintar, lalu ujungnya kita digeser gitu kan. Kalau dari sisi saya sendiri ya Mas ya, jadi kaderisasi itu kita ngajarin orang bawah biar lebih hebat dibanding kita. Agar apa? Kita ada kesempatan untuk naik. Kalau misalnya contoh ya, kita ditawarin untuk naik, tapi pasti atasan pasti, kamu ada penggantinya nggak di sana? Kalau nggak ada calon penggantinya, nggak ada kesempatan untuk naik. Kenapa? Kecuali kamu nggak ada orang lain ganti lagi. Nah, ya teman-teman sahabat sekelas ya, kita mau naik itu paling penting adalah kaderisasi. Dan kita dipindah-pindah nggak takut, kenapa? Ada orang yang sudah bisa gantiin kita. Itu sangat penting sekali. Ya, jangan takut bagi-bagi ilmu, intinya itu. Ilmu semakin dibagi semakin kaya kita. Betul ya? Betul sekali Pak. Oke, balik. Oleh RM-mu kamu kan sering dipindah-pindah untuk menekan unbelief. Ya benar Pak. Bagi tips dong bagaimana caranya kamu itu menekan, dan apa permasalahan orang sebelum kamu, kok mereka itu tidak bisa melakukan seperti yang kamu lakukan? Kalau permasalahannya sih macam-macam Pak ya. Cuma kalau secara umum kadang nggak berani nyoba gaya baru. Karena kalau kita untuk proses ke underlip itu kan kita harus coba-coba. Masalah cover area dicoba otak-atik, itu kita harus berani coba lah, coba hal baru, coba. Kemudian analisa. Kenapa aku underlipnya sekian, kenapa aku underlipnya masih tinggi. Itu harus kan dianalisa juga sebelum kita nyoba-nyoba, kita juga wajib analisa. Kebanyakan beberapa SPV itu yang penting kerja aja gitu aja. Simpan gudang ya sudah, simpan gudangnya segitu. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Jadi saya ya berpikir, karena saya ditugaskan dulu waktu itu sebagai SPV, ya tanggung jawab saya lebih gitu. Tanggung jawab saya lebih. Akhirnya dengan modal transparansi itu, kemudian pendekatan juga ke karyawan, pemilihan tim juga Pak, yang paling penting kalau untuk underlip itu kan kadang ada beberapa DP itu yang seperti ini Pak. Ketika mereka incoming datang itu disortir terlalu banyak. Contoh misalkan Genteng gitu. Nah, Genteng itu kan satu kecamatan. Kadang mereka itu sortir itu berdasarkan kadang berjalan. Nah, kalau bagi saya itu bagus buat tim, tapi nggak bagus secara mental. Karena apa? Ketika kita bagi mereka katakan jalan A, jalan B, jalan C, padahal itu cuma satu kecamatan, tapi di situ ada 7 lah. Satu kecamatan dibagi 7 cover area. Bagi saya itu enak buat tim, enak buat sprinternya. Tapi secara mental mereka nggak bagus. Karena apa nggak bagus? Karena gini, ketika mereka ngirim itu aja, ya mereka pahamnya itu aja. Tapi ketika misalkan di area A ada yang resign, mereka nggak mau covernya area B. Makanya pentingnya di situ, saya tekankan di situ. Saya nggak mau bagi area itu terlalu banyak. Contohnya misalkan kecamatan Genteng, ya sudah, kalau mau kecamatan Genteng cuma dipecah 2 aja, utara, selatan gitu. Jadi biar saya pengen tanamkan mindsetnya seperti itu. Jadi mereka yang sortir sendiri, pokoknya katakan Genteng Utara itu cuma saya sediain 5 orang.
Ya udah kamu yang sortir, kamu yang pilih, kamu mau ngirim jalan apa, secara tidak langsung kan mindset mereka kan di situ. Saya secara tidak langsung kita ngajarin mereka itu untuk hafal semua area genteng. Jadi ketika ada 1 orang resign, 2 orang resign atau yang sakit, kita nggak perlu khawatir karena mereka sudah hafal areanya. Ketika ada orang baru pun juga kita nggak kelimpungan, Pak. Kita. Salah satu tips kaderisasi ya. Iya. Oke. Luar biasa. Kembali ke laptop. Saat ini kan kamu dipromosikan kembali menjadi GRM ya? Iya. Menurut kamu kenapa kesempatan ini datang pada kamu yang dulunya tuh untang lantung masuk jadi koor, yang koor di bulan pertama juga gak jelas ya? Iya, Pak. Sampai hari ini gimana? Saya dapat promosi GRM itu bisa dibilang karena peluang, Pak. Peluangnya ada waktu itu. Saya dipanggil kan dulu sama RM yang baru waktu itu. Sudis kesini gitu. Saya pengen ngajak ngobrol, kemudian saya bilang, kenapa Pak, ada yang bisa saya bantu gitu. Ini saya ada ini ada program ini nih. Kamu siap nggak? Kira-kira kalau misalkan kamu saya kasih posisi yang lebih tinggi lagi. Padahal waktu itu saya baru naik jabatan, Pak. Dari SPV saya ke Asmen waktu itu. Nah, saya ditawarin lagi. Kamu siap nggak? Gitu. Saya bilang, siap Pak. Gitu. Ada nggak kaderisasinya gantinya? Ada Pak, banyak. Saya bilang, siap ya? Iya Pak, siap. Sudah, saya cuma bilang itu Pak. Pokoknya siap aja Pak. Siap. Cuma saya bilang siap gitu waktu itu Pak. Oke. Apakah pencapaian kamu saat ini sudah membuat kamu puas? Belum Pak. Targetnya jadi GM ya? Ya amin Pak, kalau bisa Pak. Karena saya pikir ngapain. Bukan GM, CEO harus. Siap Pak. Karena saya pikir ngapain kok kita harus merasa puas Pak, selama kita juga kekuatan kita masih ada. Jadi kita bisa ngasih lebih, selama saya masih bisa ya kenapa enggak gitu loh. Betul. Dan dibalik lagi ya, Pak, itu namanya motivasi ya, target kita. Mau mencapai target pasti harus ada pengorbanan dan juga tetap harus tetap mengisi diri, harus tetap belajar, meningkatkan kemampuan pribadi masing-masing. Nggak bisa cuma pengen tapi nggak rubah diri, nggak rubah kemampuan. Karena pas semakin hari tantangan akan semakin besar. Tim yang kita pegang akan semakin banyak, caranya harus semakin lebih profesional. Ya, bukan kayak dulu lagi itu yang pegang 5 tim sama pegang 10 tim sama 20 tim sama 100 tim sama 1000 tim. Ya pasti beda. Siap. Itu kan, dan harus meningkatkan kemampuan terus gitu kan. Oke. Kalau kamu melihat foto ini, apa yang kamu bisa ceritakan dan hal apa yang kamu pelajarin darinya? Wah, ini Pak ya, bos saya ini yang pertama nih Pak. Yang bisa saya sampaikan, beliau orang yang pertama ngajarin saya masalah disiplin Pak. Disiplin diri waktu saya dibimbing sama beliau sangat-sangat disiplin. Kadang meeting aja kalau kita telat itu disuruh berdiri Pak. Jadi meeting sambil berdiri. Yang kedua itu kadang sudah meeting berdiri, habis itu suruh nulis benpen 1000, kadang 10, kadang 500 gitu. Dan wajib selesai hari itu. Jadi kita nggak boleh pulang kalau itu nggak selesai. Nah, gitu. Kadang juga kalau nggak benpen ya kita dilatih untuk kepercayaan, maksudnya kayak keberanian gitu Pak. Kadang kita telat respon gitu. Jam sekian harus update posisi gitu. Telat kita respon Pak. Ya udah SP. Karena kalau udah agak SP ya ini disuruh ke salah satu supermarket untuk goyang, joget biasanya. Disiplinnya tinggi Pak. Kemudian yang kedua itu tertarget. Kalau beliau sistemnya tertarget. Pokoknya saya minta target ini harus tercapai. Kalau enggak ya kamu pada sebenarnya apa? Itu. Tantangannya Pak. Tantangannya di situ. Kalau mental ya, tantangannya mental iya, ya. Mental. Jadi ya udah saya juga enjoy aja gitu Pak. Siap gitu. Pokoknya siap aja gitu. Jangan sampai kena tantangan mental tuh kan jadi. Siap Pak. Oke, berikutnya kalau yang ini kalau bos yang baru ini
yang bisa saya ceritakan orangnya ini Pak, berani ngambil resiko yang saya rasakan Pak ya, berani ngambil resiko. Karena dulu ketika saya kerja bareng beliau, ya semua resiko berani diambil. Contoh, misalkan waktu itu saya cabangnya Banyuwangi waktu itu masih 10 cabang waktu itu. Beliau tanya, ayo keliling yuk Banyuwangi. Ya udah, saya temenin keliling. Kemudian saya mau buka cabang ini. Sudah saya cari titiknya, kemudian harganya berapa? Sekian. Sudah ambil, sikat. Targetnya berapa Pak? 25. Pokoknya saya nggak mau pokoknya buka 25 cabang. Berani Pak, maksudnya orangnya berani. Padahal sebelumnya kan kita nggak pernah berpikir kayak gitu dengan harga ruko sekian kita juga kadang masih perhitungan juga. Tapi sama beliau itu sudah nggak pikir. Pokoknya saya maunya buka dulu omset itu nanti minus sekalian sudah gitu. SDM, kamu butuh SDM berapa? Tambah. Armada, kamu butuh armada berapa? Tambah. Berani ngambil resiko. Itu yang pelajaran yang saya dapat dari beliau Pak. Berani. Dan hari ini gimana? Minus gak? Surplus Pak. Alhamdulillah surplus. Surplus ya, bukan minus. Surplus Pak. Oke, luar biasa. Apa sih target kamu di tahun 2021 ini? Target 2021 yang pertama, kalau ke pekerjaan ya Pak, saya target 2021 ini saya berharap sama tim. Kemarin saya juga meeting waktu awal tahun, meeting sama tim. Target 2021 kita nyampe Banyuwangi Selatan aja Pak ya, karena saya Banyuwangi itu kan ada di pecah 2, saya pegang Banyuwangi Selatan. Target kita untuk pencapaian itu di angka 4M. Luar biasa. 4M ya. Karena kalau saya lihat trafiknya Banyuwangi setiap tahun mesti naiknya 2 kali lipat. Gitu. Saya target sampai akhir tahun itu 4M. Kemudian yang kedua, saya ingin menjadikan Banyuwangi itu sebagai poros kualitasnya Jawa Timur. Karena dari dulu tuh Banyuwangi itu tantangan paling besar tuh di kualitas. Iya, makanya itu Pak. Karena dulu saya sering dikomplain sama bosnya gitu. Banyuwangi ini gimana ya? Andelipnya sudah tinggi gitu. Kalau cerita dulu masalah andelip Pak. Jadi saya pengen menjadikan Banyuwangi itu sebagai poros kualitasnya Jawa Timur. Oke. Lalu apa sih kegagalan kamu di tahun 2020 yang ingin kamu wujudkan di tahun 2021? Kegagalan yang pertama itu pencapaian Pak. Pencapaian kemarin ketika saya diangkat jadi GRM, saya punya target waktu itu sama tim, akhir tahun saya pengen chip 2M. Ternyata kurang dikit Pak. Kurang dikit. Dapat cuma 1,8 sekian gitu. Oh, tanggung sekali ya? Iya, tanggung sekali Pak. Gitu. Itu. Kemudian yang kedua, kita punya program kemarin yang saya coba di Triwulan itu program internal Selatan sendiri sih Pak, Banyuwangi sendiri itu Intercity SIMD Service. Intercity SIMD Service dengan refund. Jadi ongkirnya kita refund. Itu kemarin target saya adalah di angka 99%. Nah, ketika program itu saya jalankan di area saya, itu saya cuma nyampe di angka 96%, saya minus 2%. Itu yang lagi saya evaluasi dan nanti targetnya juga di 2021 Februari saya pengen coba lagi itu programnya itu. Banyak hal PR yang harus saya kerjakan. Banyak target-target baru-baru lagi ya. Luar biasa. Oke, ini sudah panjang sekali cerita kita gitu ya. Ini berapa poin terakhir yang ingin saya sampaikan jika tim kamu, anak-anak Banyuwangi menyaksikan podcast ini. Apa pesan kamu buat seluruh tim kamu? Pesan saya untuk seluruh tim Banyuwangi ya, baik itu Banyuwangi Utara, Selatan maupun Barat, saya ucapin terima kasih banyak. Yang pertama saya ucapin terima kasih banyak untuk segala support kerja kerasnya selama ini. Karena tanpa support dan kerja keras kalian juga, Banyuwangi gak bakal sebagus ini, gak bakal segede ini Banyuwangi gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terus yang kedua, ayo sama-sama kita berjuang menjadikan Banyuwangi sebagai poros kualitas Jawa Timur. Kita bangun bersama ya perusahaan kita ini. Ya, siap. Oke. Baik ya, semua kesuksesan, semua kebahagiaan kita tuh tidak lepas pasti dari keluarga kita. Ya, jika keluarga kamu menyaksikan podcast ini, apa yang ingin kamu sampaikan pada keluargamu? Saya
sampaikan terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak untuk doa, support, kritikan, kemudian cacian makian. Itu saya sangat terima kasih. Ini yang di NTB ya? Iya, saya ucapkan terima kasih banyak karena tanpa itu semua saya nggak mungkin jadi tidak mungkin menjadi diri saya yang sekarang Pak. Itu adalah motivasi terbesar saya sama ini. Sama istri yang tercinta? Ya terima kasih banyak juga untuk istri ya, untuk istri saya sudah mendampingi saya selama ini dari zamannya kita susah sampai sekarang bisa dibilang cukup gitu, masih setia sama saya. Kemudian Susah aja setia, apalagi cukup gitu ya. Masih setia sama saya, ngingetin saya, bla 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 bla. Saya ucapin terima kasih banyak. Saya nggak bisa ngucapin apa lagi Pak, cuma terima kasih banyak saya. I love you gitu. I love you gitu. Apa harapan kamu untuk JNT Obsess ke depannya? Harapan saya untuk JNT yang pertama saya berharap JNT semoga bisa menjadi perusahaan yang terus maju Pak dari tahun ke tahun. Saya berharap bisa menjadi perusahaan yang terus berkembang, kemudian berekspansi mulai dari cabangnya, kemudian dari misi kita yang pertama Asia Tenggara udah tercapai, kemudian misi baru lagi. Saya harap itu semoga semuanya bisa tercapai Pak. Amin. Amin. Terima kasih untuk harapannya. Harapan kita sebenarnya tuh yang penting tuh perusahaan kita terus berkembang. Ujungnya kita ada kesempatan untuk berkembang. Siap. Tapi untuk perusahaan kita berkembang itu kita ini ekspedisi ya. Ekspedisi ini kita padat karya. Tetap perusahaan kita berkembang itu tergantung lagi banding orang-orang di dalamnya. Orang-orang di dalamnya siapa? Saya, kamu, dan para sahabat sekelas sahabat Tensi yang berada di naungan perusahaan kita ini. Itu semua itu butuh bantuan kita semua untuk saling menjaga perusahaan ini. Ya saling menaungi, saling menjaga. Nah, kita sama-sama membesarkan perusahaan ini. Setuju ya? Setuju Pak, siap. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Cukup panjang pembicaraan kita pada kali ini. Ya sangat inspiratif sekali. Ya sahabat sekelas. Ya semoga kisah kita, kisah Mas Yudis, ya perjalanan dia masuk JNT sampai hari ini itu bisa memotivasi kita semua, memberikan satu inspirasi ya yang memotivasi kita untuk melangkah ke depan terlebih baik lagi. Ya harapan saya di awal tahun 2021 ini ya kita bisa melatih perjalanan kita di tahun 2021 ini nanti closingnya tuh lebih gilang gemilang dan target-target kita lebih tercapai lagi. Amin. Itu ya. Oke. Terima kasih, Mas. Ini ya satu plakat ya. Ini kalau narasumber kita tuh pasti dapat plakat seperti ini. Siap, Pak. Ya, Siap. Ini kenang-kenang disimpan ya. Siap, Pak. Siap. Ini, Terima kasih Pak Denny. mengingatkan kita bahwa kamu pernah menjadi narasumber ya sahabat sekelas untuk memotivasi tim kita, sahabat sekelas ya. Jadi waktu kita down ya kita juga ini loh saya itu pernah inspirasi orang loh. Jadi motivasi untuk kita juga. Ini sponsor dari JNT Jawa Timur juga. Terima kasih untuk Pak. kita ya sebagai kenang-kenangan lah. Ini perjalanan cukup jauh dan ini satu apresiasi ya. Oke. Terima kasih Mas Yudis ya. Terima kasih juga sahabat sekelas yang telah menonton podcast kali ini ya. Semoga ya sangat bisa membantu dalam kehidupan kita. Lain kali jangan lupa ya di subscribe channel sahabat sekelas, klik tombol lonceng untuk bisa mendapatkan update terbaru video kita. Ya share juga ke teman-teman sahabat sekelas kita semuanya, sahabat-sahabat terbaik kita, dan klik like-nya juga dong. Sekalian kan 4 tombol diklik semua gitu kan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya lagi, di kisah-kisah inspirasi berikutnya lagi. Kisahmu inspirasiku. Sampai jumpa.